Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Prabowo Subianto menyayangkan Basuki Cahayapurnama belum menemui dirinya secara pribadi. Lalu bagaimana langkah dari Ahok selanjutnya? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Andri Suryawenata dari Balai Kota. Silakan Andri. Ya, sekarang ini saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mungkin ingin tertanya Pak terkait surat pengunduran diri Bapak gitu kan ya, yang dimana menurut Pak Prabowo itu belum ada pamit gitu Pak. Ya, saya memang selama ini jarang komunikasi dengan beliau. Saya komunikasi dengan Pak Hasim. Itu aja sih. Surat sudah kita masukkan. Oke, mengenai pernyataan dari kubu lain misalnya kayak Bapak Hidayat Nur Wahid yang mengatakan bahwa kalau seandainya Pak Ahok berani untuk mundur dari Gerindra, seharusnya juga berani mundur dari wakil gubernur dari gimana Pak? Itu pernyataan orang yang iri aja nggak jadi gubernur gitu kan. Logikanya gimana? Yang milih saya kan bukan Gerindra. Yang mencalonkan saya juga, yang berhasil mencalonkan saya juga bukan partai Gerindra saja, ada partai PDI Perjuangan. Nah, partai PDI Perjuangan dan Gerindra dikumpulkan pun nggak dapat 50%. Jadi kan ada pertanggung jawab pada rakyat. Dan secara konstitusi tidak ada yang mengharuskan keluar dari partai harus keluar dari posisi eksekutif kecuali Anda DPR dan DPRD. Ya itu pernyataan orang yang mungkin dia iri aja saya mau jadi gubernur gitu loh. Oke, sebenarnya dari pengajuan surat pengunduran diri Bapak sendiri tuh sudah ada koordinasi atau omongan gitu kan ya, pemikiran sematang. Iya, saya kan bukan anak kecil lagi gitu loh. Saya masuk ke politik itu karena saya sebetulnya tuh adalah orang yang kesal melihat oknum-oknum politik. Saya sebagai pengusaha tidak bisa membantu orang miskin. Bapak saya bilang 1 miliar kalau kita kasihkan kepada 2.000 orang hanya 500.000. Dan saya minta pejabat untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, tidak ada yang mau lakukan. Zaman itu ya, hanya memperkaya diri. Makanya waktu saya di Belitung Timur, saya ya nggak bisa menolong rakyat, nggak bisa melawan pejabat. Makanya saya bersyukur sekali ketika ada pemilihan langsung. Bisa dibayangkan nggak orang Belitung Timur, saya kira sampai hari ini nggak pernah orang tahu ada jaminan kesehatan dari tahun 2006 saya jamin. Jaminan pendidikan, saya memulainya dulu itu, seluruh penduduk. Kenapa bisa rakyat Belitung Timur merasakan itu? Karena ada pemilihan langsung. Kalau pemilihan lewat DPRD, fraksi di Belitung Timur waktu itu 55% dikuasai oleh Partai Bulan Bintang. Jadi masuk akal nggak? Nah terus tahu nggak, orang pernah nggak tahu ada orang Jokowi namanya sampai mau dipilih jadi presiden hari ini. Kalau gunakan partai, mana mungkin menang lawan Pak Fauji Bowo dan Mak Narowi. Orang cuma 2 partai melawan mereka kok. Nah itu logika udah jelas. Nah kalau orang menggunakan logika seperti ini, pertanyaan saya sederhana. Parpol-parpol yang mendukung pemilihan lewat DPRD, coba tarik semua kadernya yang sudah jadi kepala daerah akibat pemilihan langsung. Baru namanya Anda konsisten gitu loh. Sama kayak Tuan Nur Mahmudi kan. Kamu minta aja itu yang PKS yang di Jabar gitu loh. Mundur dong. Gubernur Jabar mundur dong, itu akibat pemilihan langsung loh, 2 periode lagi, kok Anda nggak pernah protes gitu loh. Jadi ya masih fair aja. Kemudian itu. kalau dari partai sendiri Pak, sudah ada rencana gitu akan ke partai mana? Enggak, saya nggak mau masuk partai dulu, saya kan mau beresin Jakarta 3 tahun ini. Ini kan merupakan komitmen kami dengan Pak Jokowi. Nah, kita 3 tahun, toh 2017 kami nggak mungkin terpilih lagi kok. Saya kira Pak Fauji Bowo bisa balik jadi gubernur, bisa kumpulin partai aja untuk jadi gubernur. Ya saya tinggal 3 tahun menyelesaikan Jakarta. Habis itu ya kita nggak bisa nyalon lagi. Bisa dicalonkan pun dan bisa menang pun saya tidak mau tiap tahun diperbudak oleh DPRD. Kita lihat aja DPRD kita selama 2 tahun ini. Kita mau anggaran aja bisa macam-macamin kok. Mau rapat aja bisa nggak ada orang kok. Apalagi dia jadi bos. Kalau DPRD jadi bos, saya katakan saya dengan tegas, saya mohon maaf lah, saya tidak mau lagi di politik namanya politik. Saya kalau jadi budak DPRD, mohon maaf ya, demokrasi itu harus ada yang namanya saling pengawasan. Itu prinsip teori Montesquieu tentang res politica. Nah bagaimana pengawasan? Pengawasan yang dimaksud rakyat mengontrol DPRD, mengontrol gubernur. Inilah pengawasan dalam sistem demokrasi kita gitu loh. Nah jadi lebih gampang mana buat kami politisi?
ngatur, ini 100 orang lebih aja, ngatur 60 orang, apa hadapan dengan 10 juta orang. Ya lebih enak dengan DPRD aja, aku tiap minggu ajak jalan-jalan aja, aku servis, aku kasih gaji. Orang kita ada 72 triliun di DKI kok. Ku bagi-bagi aja 10 juta, mau teriak-teriak, ku biarin aja, yang nentuin saya bukan kamu kok. Itu aja. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Adrian. Baik Andri. Baik, terima kasih Andri atas live langsung dari Balai Kota dan berhasil untuk bisa mewawancarai Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan selanjutnya ini ada suara